Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini atau pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu-ilmu dan kepahaman yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada jemaah yang nonton di rumah, kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat pergi haji ke Baitullah. Amin. Dapat berziarah ke makamnya Rasulullah. Amin. Dan mendapat syafaat Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita yang lalu adalah yang berkenaan dengan ma'rifatullah, yaitulah tentang mengenal Allah, yang mana kalau kita kenal Allah, kita kenal diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita juga kenal diri kita, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekarang ini adalah lanjutan daripada pelajaran yang lalu. Namun saya lanjutkan, kita ulang dulu pelajaran minggu yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu khalaqnakum falawla tusyrikum. Kami yang menciptakan kamu, mengapa kalian belum membenarkan? Kemudian ayat ini Allah lanjutkan, afara'aitum ma tunun. Apakah kalian tidak perhatikan air yang kalian tumpahkan? Antum tahluqunahu, apa kamu yang telah menciptakan air mani yang kalian tumpahkan itu? Amnahnul khaliqun, atau kami sebagai penciptanya? Ini pelajaran kita yang lalu. Atau kita juga bisa ambil pada surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu
yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, ini ada ayat ini di surat At-Tariq. Kalau tadi surat Waqi'ah ayat 57, 58, 59. Nah, pada ayat surat At-Tariq ini yaitu ayat keberapa? Ayat kelima, yang mana Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi Allah memerintahkan saya, memerintahkan kalian untuk memperhatikan dari apa kita ini diciptakan. Kemudian Allah menjelaskan khuliqa min ma'in dafiq, yaitu diciptakan dari air yang terpancar, yaitulah air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari punggung ayah kita atau tulang rusuk ibu. Nah, setelah kita membaca ini, jangan lupa bahwa yang pertama kita membenarkan bahwa firman Allah ini benar. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mengikuti dan bisa memahami bahwa benar Allah yang menciptakan air yang terpancar. Ya. Jadi ini syarat agar kita dapat mengikuti dan memahami apa yang difirmankan Allah dan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita apabila Allah berfirman, kita berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita berkata sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ya, kami dengar dan kami taat wahai Rasulullah. Dan kita berkata seluruh perkataan Allah, seluruh firman Allah benar. Kemudian seluruh perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Nah, ini adalah syarat salah satu untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, nanti masih ada syarat-syarat yang lain, yaitu kita mesti percaya, beriman. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, apabila kita membenarkan, kita mempercayai, insya Allah kita bisa mengikuti. Tetapi apabila kita tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, ini mustahil untuk dapat memahami Al-Quran. Mustahil untuk memahami Al-Hadis. Contohnya siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal sampai mati mereka tidak mengenal Al-Quran. Sampai mati mereka tidak mengenal bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi dan seorang utusan. Dari pelajaran minggu yang lalu, kita sudah paham bahwa kita adalah hamba yang
ciptakan, ya. Kemudian Allah yang pencipta. Jadi kita kenal diri kita adalah ciptaan Allah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, adalah yang Maha Pencipta. Jadi kenali diri kita, kenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajaran yang lalu, apabila kita ingin melihat ciptaan-ciptaan Allah, ya lihatlah saya ini ciptaan Allah. Lihatlah diri kalian, diri kalian itu ciptaan Allah. Nah, saya dan kalian semua ciptaan-ciptaan ini semua berhajat kepada Allah. Baik hidupnya, baik rezekinya, baik matinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang lalu kita telah mengenal bahwa diri kita ciptaan Allah dan Allah yang Maha Pencipta. Kita lanjutkan pelajaran kita sambung. Sekarang kita ingin tahu, saya dan kalian ingin tahu, untuk apa Allah menciptakan saya, untuk apa Allah menciptakan manusia. Paham? Jadi kita mesti tahu untuk apa ya Allah ciptakan saya, dan untuk apa Allah ciptakan kalian. Dan ini juga Allah yang menjawabnya dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, yaitulah kita, illa dia, kecuali untuk mengabdi kepada untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk ibadah kepada Allah dengan firman-Nya. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Paham kita? Paham? Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah. Maka di lain ayat Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Makalah sembahlah Tuhan yang menciptakan ini rumah. Rumah itu Ka'bah, Al-Baitullah. Rumahnya apa? Jadi kata Allah, maka sembahlah Allah yang menciptakan ini rumah Ka'bah.
Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi sekarang kita pahami diri kita adalah diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka Allah memerintahkan kita untuk menyembah kepada atau ibadah kepada Allah. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Khadijah. Kata Rasulullah, "Faqad amarni Jibril an unziran nas." Sungguh telah memerintahkan kepadaku malaikat Jibril agar aku memperingatkan manusia wa hum ilallah wa ila ibadati, dan agar aku mengajak manusia kepada Allah dan ibadah kepadanya. Ini kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ditugaskan Allah untuk memperingatkan manusia, kemudian untuk mengajak manusia kepada Allah dan ibadah kepadanya. Nah, kalau begitu saya juga akan mengajak kalian kepada Allah dan ibadah kepadanya, juga memberi peringatan dan juga berita gembira. Jadi Rasulullah di samping memperingatkan juga ditugaskan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya, bahwa bagi mereka itu surga yang dijanjikan oleh Allah. Begitu juga Rasulullah diperintah agar memperingatkan manusia bagi yang maksiat atau yang berpaling tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah peringatkan akan siksa Allah, yaitulah neraka. Dan juga Rasulullah bertugas mengajak manusia kepada Allah dan ibadah kepadanya. Kembali kepada tadi bahwa kita sudah kenal diri kita ini bahwa ciptaan Allah. Kemudian kita kenal bahwa kita diciptakan ini untuk ibadah. Paham sampai sini? Paham ya? Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah memanggil manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai sekalian manusia. Siapa itu? Ya saya, ya kalian. Semua manusia dipanggil ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Atau di kitab tafsir ubudu ini ditafsirkan wahid, yaitu esakan Allah. Jadi kata Allah, wahai sekalian manusia, esakanlah Allah. Jadi, nah kalau arti tadi, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah.
Bagaimana bisa mengikuti sampai di sini? Untuk apa kita diciptakan Allah? Mengabdi kepada Allah, ya. Kemudian apa yang disuruhkan Allah kepada manusia? Mengesahkan atau menyembah Allah yang telah menciptakan kita semua, ya. Nah, bagaimana kita mengabdi kepada Allah? Nah, nanti kita dibimbing oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tata cara mengabdi itu nanti dituntun oleh Allah dan dituntun oleh Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita kenal diri kita, kita kenal Tuhan kita. Yang Rasulullah katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Nah, sekarang kita mulai ibadah. Dan tadi diperintah Allah untuk ibadah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Umpama nih kita ibadah sholat, ibadah sholat, ya itulah ibadah dalam rangka menyembah Allah yang menciptakan kita. Paham sampai sini? Lah, kalau kita sudah kenal Allah, sudah kenal diri kita, gunakan ilmunya. Jadi kalau ditanya mau kemana, saya mau sholat, mau menyembah Tuhan saya Allah yang menciptakan saya. Asik ya tuh? Lebih mantap ya ibadahnya? Nah, jadi setelah kita pahami ilmunya, kita kenali diri kita, jadi kita bisa, jadi kita sholat itu kita menyembah Allah yang telah menciptakan kita dari air yang terpancar. Paham? Nah, kalau kita baca surat Al-Fatihah, kan enak tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami ibadah, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, tetapi setelah kita pahami ilmunya, pahami, kenali diri kita, kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau yang telah menciptakan kami. Paham? Lebih mantap gak kita? Lebih mantap. Nah, lebih mantap karena kita menuntut ilmu. Jadi, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, ya, kepada Allah yang telah menciptakan kita tadi, yang Allah cerita dari air yang terpancar. Kemudian kita menyembah Allah karena mengikuti perintah. Kalau tadi diperintah, manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi
kepada Engkau kami menyembah, dan Engkaulah yang telah menciptakan kami. Paham? Nah kalau kita nggak ngaji, iya karena budu, wah iya kita karena stain. Jadi pahamnya belum begitu luas, ya. Tetapi setelah kita ngaji, kita kenal diri kita, maka kita mulai dapat memahami maksud dari ayat itu. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami menyembah, Engkaulah yang menciptakan kami. Nah semakin jauh kita mengenal Dia, semakin kita mantap di dalam ibadah. Betul nggak begitu? Tadi pada kenal nggak dirinya bahwa diciptakan Allah? Coba ambil kaca. Oh ini ya ciptaan Allah ya. Ya kan? Lihatin, ya kan? Supaya kenal. Karena selama ini kita nggak pernah perhatiin bahwa diri kita ini adalah ibarat kalau produk made in Allah, bikinan Allah. Ya. Enggak? Nah, kalau mobil kan made in Jepang, ya, bikinan Tapi orang Jepang juga yang ngasih ilmu siapa? Allah. Yang ciptain orang Jepang? Allah. Yang kasih kemampuan orang Jepang bikin mobil? Allah. Jadi yang ciptain mobil? Allah. Lah ya Allah juga. Paham sampai sini? Nah, jadi kita menyembah Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh manusia, baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, mulai sampai ke umatnya Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana? Enak nggak udah kenal begitu? Ya, kalau nggak kenal gimana? Nah, awas hati-hati, karena ciptaannya ini tergantung kepada pencipta. Kalau sang pencipta bilang hidup, ya hidup. Kalau sang pencipta bilang sehat, ya sehat. Tapi kalau sang pencipta bilang mati, ya mati. Jangan, karena semua ciptaan ini tergantung kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik apanya? Rezekinya. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak yang melata di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rezeki. Jadi ciptaannya ini rezekinya ditanggung oleh Allah. Tenang-tenang aja, betul nggak? Yang penting saya dan kalian mantap-mantap istiqomah bertuhankan Allah. Kalau istiqomah, insya Allah Allah cabut rasa takut dan rasa sedih. Kenapa? Orang kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan kita kan sudah bertuhankan Allah yang menciptakan kita. Enak nggak? Kemudian dia bilang rezekinya udah ada, tenang aja, ciptaan udah ditanggung sama Allah. Enak nggak?
Jadi semua ciptaannya ini tergantung kepada kalau kita sakit yang nyembuh siapa? Allah. Ya penciptanya juga. Kan ciptaannya ini sakit. Jadi kan yang menyembuhkan penciptaannya ini siapa? Allah. Maka dia berfirman, wa idza maritu fahuwa yasbin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuh. Ya bukan. Jadi hidup kita, rezeki kita, kesehatan kita, mati kita, semua ciptaannya ini tergantung kepada Jadi kita pahami, kemudian kita, jin dan manusia, kita semua ini diciptakan untuk ibadah. Diciptakan untuk ibadah. Lah kalau nggak ibadah gimana dia? Nggak kenal Tuhan tuh orang. Salah nggak? Ayo ngaji ke sini biar kenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti saya bimbing supaya kenal Allah. Insyaallah saya bimbing supaya dekat dengan dan mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatiin pelajaran ini tahap demi tahap kita pahami siapa diri kita dan kita kenali Allah Tuhan yang kita sembah. Saya bertanya, kenapa kalian ibadah? Ya, saya ibadah karena diperintah oleh Allah. Tabain. Karena saya diperintah Allah yang telah menciptakan saya. Kan kita udah kenal. Paham kan? Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kalian ibadah? Oh, saya ibadah karena diperintah Allah yang telah menciptakan saya. Kita supaya selalu sadar bahwa diri kita ini ciptaan yang mati, hidup dan semuanya itu tergantung kepada Sang Pencipta. Kalau kita paham, sadar, tenang gak kita? Tenang gak? Ya, tenang. Nah, maka banyak orang nanya, Pak, itu orang heran katanya. Yang hidupin Allah, yang ciptain Allah, yang kasih rezeki Allah, tapi nggak ibadah. Kalau begitu mereka itu nggak kenal Allah. Kenapa dia nggak kenal Allah? Karena nggak ngaji. Ayo ngaji supaya kenal. Tuh. Nah, kemarin saya kasih tahu, awas ini Allah datangkan ciptaannya siapa? Raja yang ciptakan Raja yang hidupin Raja Salman siapa? Allah. Yang kasih kekayaan Raja Salman Allah. Nah, Raja Salman itu menyembah Allah yang menciptakan dia. Betul? Nah, begitupun kepada semua saya minta, ayo kita datang menuntut ilmu. Insya Allah sedikit-sedikit kita pahami, lama-lama jadi bukit. Dan menuntut ilmu, kata Rasulullah, itu Allah yang menciptakan kita, memperjalankan kita ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu pahami bahwa siapapun yang sedang menuntut ilmu artinya sedang diperjalankan Allah ke surga. Enak gak? Enak. Ya. Maka Rasulullah ini dari Nabi kita Nabi Muhammad ngasih tahu, man salaka tariqan yatlubu bihal ilma sarakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa berjalan padanya untuk ilmu, maka Allah berjalankan kepada jalannya surga.
Ini kan hujan. Wah, tidak terhalang hujan untuk menuntut ilmu. Nah, itu hebat namanya, dapat mengatasi masalah demi mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pengenalan kita kepada Allah, bahwa ingat-ingat bahwa tak kala kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah ya Allah yang telah menciptakan kami, dan kepada Engkau ya Allah yang telah menciptakan kami minta tolong. Ya. Nah, nanti insya Allah lain kali kita lanjutkan lagi pelajarannya ini. Mudah-mudahan kita semakin kenal dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Dekat ya sama Allah? Dekat ya? Mana dekat? Iya, sekarang kita bisa lihat ciptaan dia. Dia yang hidupkan, dia yang kasih rezeki, dia yang kasih ilmu, dia yang kasih paham. Enak gak? Dia yang kasih amal-amal ibadah. Jadi siapa yang kasih semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ini juga adalah pemberian Allah. Ya, mari kita mohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah yang telah menciptakan kami, limpahkan kami, limpahkan bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat bagi kami dunia wal akhirah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma la tada' lana zamban. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami berdosa kecuali Kau ampunkan kami. Wala maridan illa syafaita, dan yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala dhallan illa hadaita, dan yang tersesat kecuali Engkau tunjukkan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Tuhan kami yang telah menciptakan kami, berikanlah kepada kami apa-apa yang Engkau janjikan kepada Rasul-Mu. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak pernah menjalani janji. Allahumma shrah sudurana, lapangkan dada-dada kami, wa nawwir qulubana, cahayakan hati kami, wa tibbi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.